Selamat datang di kelas instrumentasi. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang dua bagian. Bagian yang pertama adalah pengantar ilmu instrumen. Sebelum memasuki pembelajaran, kalian harus mengetahui bahwa apa yang kalian ketahui mengenai laboratorium, alat-alat laboratorium yang kamu ketahui, bagaimana persiapan kalian sebelum memasuki laboratorium. Laboratorium sendiri merupakan singkatan dari lab, merupakan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan riset, eksperimen, pengukuran, maupun pelatihan ilmiah. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Jadi, di dalam lab ini kalian bisa melakukan suatu uji coba. Selain itu, kalian juga bisa melakukan uji sampel maupun suatu analisa. Dalam laboratorium, seperti terlihat pada gambar, ini adalah gambar dari laboratorium. Kemudian selanjutnya, laboratorium yang terdapat di jurusan TLM itu ada Laboratorium Kimia Analis Medik Instrumen 1, Lab Kimia Amami, Toksikologi Klinis, Instrumen 3, Biokimia, Lab Mikrobiologi, Bakteriologi, dan Mikologi, serta lab-lab yang lainnya. Terdapat 7 laboratorium. Kemudian, apa sih coba kalian amati gambar berikut, dan setelah kalian mengamati, apa sih yang harus ada dalam suatu laboratorium itu? Coba kalian perhatikan. Dalam laboratorium ini ada suatu jendela kaca, banyak jendela kacanya. Kemudian ada lampunya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penerangan yang baik. Kemudian terdapat blower, kipas angin, dan ventilasi udara. Tujuannya supaya sirkulasi udara di dalam laboratorium ini dapat berganti dengan baik dengan udara yang ada di luar. Kemudian terdapat rak-rak yang digunakan untuk meletakkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam suatu uji coba. Kemudian terdapat bahan-bahan yang lain, misalnya keranjang, jerigen yang berisikan aquades, dan yang lain sebagainya. Di samping penerangan dan sirkulasi udara yang baik, di laboratorium juga harus terdapat ruangan asam, lemari penyimpanan bahan kimia, dan alat P3K. Ini adalah bentuk dari lemari asam, di mana di bawah dari lemari asam ini bisa digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang bersifat asam, yang mudah korosif. Kemudian di sini terdapat meja kerja yang dapat kalian gunakan ketika kalian berurusan dengan bahan-bahan yang bersifat asam dan korosif. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah lemari penyimpanan bahan kimia. Kalian bisa meletakkan di dalam rak-rak ini bahan-bahan atau reagen-reagen yang akan kalian gunakan dalam melakukan percobaan atau penelitian. Kemudian bahan-bahan lain yang tidak kalian gunakan, kalian bisa simpan di lemari yang lain, tidak di meja kerja kalian, karena kalau diletakkan di meja kerja kalian akan mengganggu keleluasaan kalian ketika kalian melakukan suatu pekerjaan. Kemudian pertolongan pertama dalam laboratorium, di samping kalian harus memiliki alat P3K di dalam lab kalian, kemudian selain itu harus ada shower. Shower ini difungsikan ketika kalian tidak sengaja terkena bahan-bahan yang berbahaya. Misalnya terkena asam sulfat pekat di badan kalian, kalian harus segera membilasnya di bawah shower. Kemudian ada juga shower yang dikhususkan untuk mata. Kemudian di samping shower ini, di dalam laboratorium juga harus ada wastafel yang bisa digunakan untuk mencuci tangan maupun untuk mencuci alat-alat laboratorium yang telah kalian gunakan selama melakukan praktikum. Ini adalah simbol-simbol keselamatan. Benda beracun, berbahaya bagi lingkungan, korosif. Nah, bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang korosif itu harus
disimpan di lemari asam. Eksplosif atau mudah meledak terbakar. Flammable, iritasi. Dia mudah iritasi terhadap tangan kalian. Jadi ketika kalian terkena bahan-bahan yang iritasi, tanda-tandanya yaitu kulit kalian akan terasa gatal, kemudian panas. Nah, pertolongan pertama yang dapat kalian lakukan itu adalah membasuhnya di air yang mengalir. Kemudian bahan-bahan yang berbahaya saat dingin, mudah terbakar, dan yang lain sebagainya. Ini bisa kalian pelajari. Dalam suatu bahan kimia, dalam suatu reagen atau larutan kimia itu terdapat MSDS, di mana di dalam MSDS itu akan diuraikan semua cara kalian menyimpannya, bagaimana pertolongan pertamanya, dan hal-hal dasar yang harus kalian ketahui tentang senyawa tersebut. Kemudian setelah itu kita juga akan mengenal dan pengoperasian alat gelas. Alat gelas itu terdapat bermacam-macam. Ada gelas piala, Erlenmeyer, labu ukur, petitris, dan yang lain-lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari gelas piala. Gelas piala atau yang lebih sering disebut sebagai beker glass itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau meletakkan larutan. Gelas piala ini dia memiliki takaran, namun jarang atau bahkan tidak boleh dipergunakan untuk mengukur. Kenapa? Karena kurang akurat. Akurasinya sangat rendah. Kemudian Erlenmeyer. Erlenmeyer ini sering digunakan ketika kalian melakukan titrasi. Labu ukur. Labu ukur ini gunanya untuk membuat maupun menyimpan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Labu ukur dapat digunakan ketika kalian ingin menyimpan, membuat suatu atau mengencerkan suatu NaOH, bisa menggunakan labu ukur. Di labu ukur ini terdapat tanda tera atau garis, di mana kalian harus menyesuaikan dengan batas itu. Aquades yang kalian masukkan harus sesuai dengan batas tera. Kemudian petitris digunakan untuk membiarkan suatu sel atau mikroba atau bahkan tempat hidupnya. Gelas ukur, kaca arloji. Kaca arloji ini digunakan ketika kalian menimbang bahan-bahan yang padat, serbuk maupun kristal. Tabung reaksi, kalian pasti sudah sering menggunakannya. Kemudian cawan penguap, mortal, dan alu digunakan untuk menghaluskan senyawa yang fasenya padat. Keras sebagai tempat untuk menentukan kadar abu. Ini akan kalian jumpai ketika kalian bertemu dengan mata kuliah kimia analisa makanan dan minuman. Pipet tetes, pipet volume, dan pipet gondok. Ini sama-sama digunakan untuk memipet, tapi mempunyai ketelitian yang berbeda. Pipet tetes ini ketelitiannya yang paling rendah. Sedangkan pipet volume dan pipet gondok itu mempunyai ketelitian yang tinggi. Batang pengaduk dan sundip. Kadang kita juga menyebutnya sebagai spatula. Digunakan untuk mengambil dan mengaduk suatu larutan. Corong pisah. Corong pisah ini digunakan untuk memisahkan suatu sampel yang memiliki massa cair. Pemisahan ini berdasarkan massa jenisnya. Kemudian ada desikator. Desikator ini gunanya untuk menyimpan bahan-bahan supaya terbebas dari udara, terbebas dari air. Di dalam desikator diletakkan sebuah silika gel. Silika gel yang baik adalah silika gel yang berwarna biru. Ketika silika gel kalian sudah berubah warna, tidak biru lagi, melainkan menjadi pink atau merah jambu, itu kalian bisa menyangrainya atau kalian bisa mengovennya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan airnya, sehingga silika gel kalian bisa berwarna
biru lagi dan dapat digunakan untuk menyerap air dalam suatu sampel. Kemudian yang selanjutnya ada buret. Buret ini digunakan untuk melakukan suatu titrasi, digunakan untuk mengukur volume suatu larutan, sehingga dari suatu titrasi kalian akan mendapatkan suatu volume. Kemudian corong dan rak tabung reaksi. Selanjutnya terdapat pencepit tabung reaksi, statif dan klem. Statif dan klem ini adalah suatu alat yang tidak bisa dipisahkan. Mereka bekerja secara bersamaan, statif dan klem, untuk menjepit. Kemudian sikap tabung reaksi segitiga. Nah, segitiga ini digunakan sebagai tatakan atau untuk menahan ketika kalian menggunakan keras. Bola hisap. Bola hisap ini adalah pasangan dari pipet ukur dan pipet gondok. Lampu spiritus dan bunsen. Lampu spiritus, bunsen, dan kaki tiga ini juga merupakan suatu pasangan, di mana ketika kalian menggunakan lampu spiritus, kalian juga harus menggunakan kaki tiga. Ketika kalian memanaskan suatu larutan dengan bunsen, di atas kaki tiga ini kalian harus meletakkan suatu kawat kasa. Di tengah kawat kasa ini ada asbes yang berwarna putih. Itu berfungsi untuk meratakan panasnya. Kemudian ada botol semprot. Botol semprot ini dia berisi aquades. Klem utilities untuk menjepit, oven, tanur, dan hot plate. Ketiganya sama-sama digunakan untuk memanaskan. Perbedaannya adalah pada suhunya. Oven itu mempunyai suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan tanur. Tanur ini mempunyai suhu yang tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, dan digunakan untuk pengabuan, untuk mengabukan suatu bahan, suatu sampel padat. Hot plate digunakan untuk memanaskan. Fungsinya itu sama dengan spiritus, lampu spiritus dan bunsen. Fungsinya sama dengan hot plate. Namun kalau hot plate ini dengan menggunakan tenaga listrik. Kemudian yang selanjutnya ada alat timbang. Alat timbang ini atau neraca analitik. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika melakukan alat timbang adalah memastikan bahwa alat timbangan tersebut berada di tempat yang datar. Tidak boleh tempat yang miring. Harus terhindar atau jauh dari sumber angin. Tidak boleh dekat dengan AC ataupun dengan kipas angin, karena akan mengganggu keakuratan ketika kalian melakukan suatu penimbangan. Dan jangan lupa untuk membersihkan alat timbang ketika kalian sudah menggunakannya, ketika kalian sudah selesai. Oke, ini akhir dari pertemuan kita kali ini, dan akan Ibu lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.